Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan bertambah lagi gembulnya ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas mengenai rekomendasi anime, di mana karakter di dalamnya mengalami perubahan sikap dari awalnya membenci suatu tokoh, atau bahkan menganggapnya sebagai musuh, sampai kemudian seiring berjalannya waktu, sikap benci yang dia punya berubah menjadi rasa suka atau cinta kepada tokoh tersebut. Romance bisa dibilang merupakan salah satu genre yang memiliki banyak penggemar di industri anime. Oleh karenanya, banyak serial yang selalu memasukkan unsur ini ke dalam plotnya. Karena desakan permintaan, genre romance yang ada sekarang telah berkembang dari biasanya, dan musuh berubah menjadi kekasih, atau dari benci ke cinta relationship, menjadi salah satu alur cerita yang juga banyak disukai. Dari karakter yang saling membenci sejak kecil, hingga musuh sejati di sepanjang serialnya. Perlahan, perasaan suka yang mereka pendam bergerak melewati rasa benci yang mereka miliki, hingga akhirnya terbentuklah sebuah hubungan yang baru. Bukankah itu akan menjadi suatu ending yang memuaskan ketika kita dapat melihat dua karakter yang saling membenci jatuh cinta? Sebelum kita mulai, Kimokuma wajib infokan kalau di rekomendasi yang diberikan mungkin akan ada sedikit spoiler. Tapi, diusahakan tidak akan terlalu major, sehingga mengganggu kenikmatan kalian dalam menontonnya nanti. Well, now that's already clear, let us begin, shall we? Twin Star Exorcist. Anime ini diproduksi oleh studio Pierrot dan ditayangkan perdana di tahun 2016. Bergenre romance, action, and fantasy. Benio tidak menyukai Rokuro ketika mereka pertama kali bertemu. Karena meski Rokuro memiliki kekuatan yang sangat besar, ia tidak menyukai pertempuran. Hal ini dianggap sesuatu yang egois dan tidak dapat diterima bagi eksorsis seperti mereka, yang harus bertempur setiap harinya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Setelah diberitahu bahwa mereka dijodohkan dan akan menikah suatu hari kelak, awalnya, Benio menentang gagasan ini, karena dia ingin memiliki pasangan yang dapat diandalkan dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Namun, setelah melihat Rokuro berjuang untuk melindungi orang lain, dia perlahan mulai menerima Rokuro dalam hidupnya. Ketika mereka mulai bertempur bersama dan lebih mengenal pasangannya lebih dalam, perlahan mereka menjadi lebih nyaman dan mulai saling menyukai, meski mereka tidak menyadari perasaan yang tumbuh. Cardcaptor Sakura. Anime ini diproduksi oleh studio Madhouse dan ditayangkan perdana di tahun 1998. Bergenre romance, comedy, and magic. Meskipun saat ini, Sakura dan Xiaoran adalah pasangan imut yang serasi di anime, awalnya mereka tidak seperti itu. Setelah Sakura menjadi card captor of the Claw Cards, Xiaoran diperkenalkan di episode kelima sebagai tokoh antagonis. Sementara Sakura ingin berteman dengan Xiaoran, namun Xiaoran secara konsisten terus menolak tawarannya, karena dia percaya mereka berdua harus bersaing untuk melihat siapa yang layak dalam menggunakan kekuatan Magic Claw Card. Meskipun begitu, seiring berjalannya seri, sikap Xiaoran terhadap Sakura perlahan berubah, dan sikap kompetitif yang ia punya digantikan dengan rasa hormat, yang juga merupakan tahap awal dari rasa suka terhadap sang gadis. Say I Love You. Anime ini diproduksi oleh studio Zex dan ditayangkan perdana di tahun 2012. Bergenre romance and drama. Anime ini menceritakan hubungan romance yang ada di antara Mei dan Yamato. Pada awalnya, Mei sama sekali tidak ingin berhubungan dengan Yamato. Dia adalah gadis yang cenderung menghindari hubungan
karena takut disakiti, sehingga terbilang judes kepada orang di sekitarnya. Meski begitu, Yamato adalah orang pertama yang Mei percaya ketika dia dikuntit oleh seorang pria. Meskipun sebelumnya bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meminta bantuannya, Yamato akhirnya menjadi first kiss-nya Mei. Dan juga menjadi teman pertamanya. Panjang anime, hubungan Yamato dan Mei terus tumbuh, di mana Mei perlahan membuka dirinya dan lebih bersosialisasi daripada sebelumnya. Sampai puncaknya, Mei segera menyadari perasaan seperti apa yang dia miliki untuk Yamato. Code Geass. Anime ini diproduksi oleh studio Sunrise dan ditayangkan perdana di tahun 2006, bergenre action, drama, and sci-fi. Di anime ini, kisah cinta antara Kaname Ogi dan Villeta Nu adalah sebuah kisah yang mengharukan sekaligus tragis. Mereka berdua di awal cerita adalah musuh bebuyutan. Diceritakan di anime bahwa bangsa Britania saat itu sedang berperang dan berusaha mengambil paksa negara Jepang. Dan Villeta adalah seorang Britanian yang melihat orang Jepang sebagai target shoot to kill. Sementara itu, Ogi adalah bagian dari bangsa Jepang yang berusaha mempertahankan negara itu. Terlepas dari sikap politik mereka yang sangat berbeda dan kefanatikan Villeta terhadap negaranya, keduanya akhirnya menyerah kepada perasaan mereka yang sebenarnya. Dragon Ball. Anime ini diproduksi oleh studio Toei Animation dan ditayangkan perdana di tahun 1996, bergenre action, superpower, and fantasy. Hampir semua penggemar Dragon Ball tidak akan menyangka kalau Vegeta dan Bulma akhirnya menjadi pasangan. Kenapa? Karena awalnya Vegeta adalah alien pembunuh yang bukan hanya membunuh manusia, tapi juga alien-alien di planet lain secara kejam. Selain itu, di pertemuan pertama mereka, Vegeta bahkan mengancam akan membunuh Bulma bila sang gadis tidak memberikan Dragon Ball yang ia pegang. Namun, setelah dia kalah oleh Goku dan dipaksa bekerja sama untuk mengalahkan Frieza, kepribadiannya mulai melunak dan ia mulai mengembangkan hubungan dengan manusia, termasuk Bulma. Awalnya, mereka sering bertengkar sebelum menjadi pasangan. Tetapi, begitu kepribadian Vegeta mulai berubah, Bulma bisa melihat kebaikan di dalam diri Vegeta dan mulai menerimanya. Ore Shura. Anime ini diproduksi oleh studio A1 Pictures dan ditayangkan perdana di tahun 2013. Bergenre romance, comedy, and harem. Dalam anime ini, dua tokoh utamanya, yaitu Masuzu dan Eita, memiliki permulaan hubungan yang bisa dibilang tidak baik. Karena Masuzu bosan setiap hari, ada saja murid cowok yang meminta dia untuk menjadi pacarnya. Dia secara paksa memeras Eita untuk menjadi pacar bohongannya di sekolahnya, untuk menghindari hal yang sama terjadi. Selain itu, sifat tidak biasa cenderung jelek yang dimiliki oleh Masuzu juga kerap membuat mereka berdua tidak akur. Namun perlahan, setelah Eita mengetahui masa lalu dari Masuzu dan mengenal gadis ini secara pribadi, perasaannya mulai berubah. Hingga di pertengahan akhir dari episode, dia terlihat benar-benar peduli kepada Masuzu. Dia tidak keberatan untuk menjadi pacar palsu selama dia bisa berada di sisinya. Angel Beats. Anime ini diproduksi oleh studio Silver Link dan ditayangkan perdana di tahun 2017, bergenre action and comedy. The Afterlife Battlefront, atau disingkat SSS dalam bahasa Jepang, adalah organisasi yang didirikan untuk melawan Kanade Tachibana yang memiliki codename Angel. Yuzure adalah anggota dari The Afterlife Battlefront, yang awalnya juga menganggap Kanade sebagai musuh di pertemuan awal mereka. Apalagi saat itu,
terjadi kesalahpahaman yang membuat Kanade menikamnya di dada. Namun, seiring berjalannya episode, Yuzure perlahan menguak misteri yang ada dan menyadari kesalahannya. Ia kemudian secara aktif berusaha untuk berteman dengan Kanade dan membantunya berdamai dengan SSS. Keduanya pun secara bertahap menjadi lebih dekat, di mana Yuzuru mulai mengembangkan perasaan yang mendalam kepada Kanade. Koi to Senkyo to Chocolate. Anime ini diproduksi oleh studio AIC Build dan ditayangkan perdana di tahun 2012, bergenre romance and drama. Dua karakter yang ada di anime ini, yaitu Yuki dan Satsuki, adalah dua pihak yang saling bersaing untuk memenangkan kursi Student Council President. Satsuki Shinonome adalah kandidat utama yang populer. Ia memiliki visi untuk membubarkan klub-klub di sekolah yang tidak berprestasi, yang salah satunya adalah Food Research Club. Sedangkan Yuki Ojima adalah anggota dari Food Research Club yang secara terpaksa dan tidak ada pilihan bersaing dengan murid populer untuk mempertahankan kelangsungan klubnya. Meski awalnya mereka bersaing, dalam perjalanannya, salah satu dari mereka jatuh hati kepada kandidat lainnya. Berikut di atas adalah 8 anime yang memiliki tema musuh to lovers atau benci menjadi cinta relationship. Bila kalian penyuka happy ending, pasti menyukai tema seperti ini. Meskipun banyak yang bilang klise, cinta adalah bahasa universal, di mana semua dapat merasakannya, meski itu musuh ataupun orang yang membenci kita sekalipun. Tentu saja masih banyak anime lain yang memiliki tema seperti ini. Apakah kalian menyukai tema ini sebagai konten? Beri pendapat kalian ya di kolom komentar. Cheers!